Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertanyaan dari sebagian orang yang bertanya-tanya. Apakah benar doktrin atau pengajaran yang berkembang dalam gereja yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus Kristus adalah sebuah doktrin atau ajaran yang berkembang dalam gereja-gereja sekitar abad 4, abad 3 karena terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar Kristen seperti budaya Romawi, budaya Yunani dan sekitarnya. Apakah benar begitu? Nah, sobat-sobat Warin, pada kesempatan ini kita akan menjawab bahwa jawabannya tegas adalah ya, memang itulah faktanya. Inilah fakta yang terjadi dalam gereja sekitar abad 3, abad 4. Ketika kekristenan menyebar ke luar Yahudi, ke banyak bangsa, ke orang-orang Yunani, maka budaya-budaya bangsa-bangsa lain itu mulai sedikit banyak mempengaruhi kekristenan awal. Sehingga mulai akar imannya pun dipengaruhi. Budaya tradisi Yahudi, pemahaman Yahudi bahwa Allah yang Maha Kuasa bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak pernah menjadi manusia. Allah yang Maha Kuasa tidak bisa dilihat. Allah itu adalah roh. Tapi ketika kekristenan membaur dengan budaya-budaya lain, maka konsepnya pun mulai dipengaruhi. Maka timbullah ajaran seperti Allah menjelma menjadi manusia, namanya Yesus dan sebagainya. Sebenarnya literatur-literatur yang membahas tentang itu, buku-buku berstandar internasional yang membahas tentang sejarah-sejarah itu sudah sangat banyak. Tapi pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat Warin, saya ingin memberikan sebuah contoh dan fakta nyata dari Alkitab ya. Tentang bagaimana budaya Yunani begitu bisa menyalahpahami apa yang diajarkan oleh para rasul. Kita akan lihat di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul ini adalah ceritanya tentang perjalanan para rasul ketika memberitakan Injil. Yaitu pada kesempatan ini kita lihat di pasal yang ke-14. Saya akan bacakan sekitar ayat ke-6 sampai ayat ke-13 ya. Saya akan mulai teman-teman. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi ketika Paulus berbicara, ada seorang yang dari lahir lumpuh kakinya mendengarkan Paulus. Dan Paulus melihat orang itu dan Paulus berpikir bahwa orang ini beriman dan maka bisa disembuhkan ini sakit penyakitnya. Lalu kita baca di ayat yang ke-10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ya, bayangkan ya, berdirilah. Kemudian orang itu melonjak, wah bergembira berjalan kian kemari. Karena dari lahir dia tidak bisa jalan, tiba-tiba mujizat terjadi. Mujizat keajaiban terjadi di depan orang banyak. Dan perhatikan apa yang terjadi. Ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, yaitu Paulus atas kuasa Allah membuat mujizat itu, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Apa kata orang-orang banyak?
Dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi karena Paulus bisa membuat mujizat, maka Paulus dianggap dewa yang turun menjelma dalam bentuk manusia. Itu yang terjadi. Ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus. Jadi Barnabas sebut dewa Zeus. Dan Paulus mereka sebut Hermes. Jadi di Yunani itu kan ada banyak dewa-dewanya. Dua diantaranya ada dewa Hermes dan dewa Zeus. Jadi Paulus dianggap, ini dewa Hermes. Barnabas dianggap, ini penjelmaan dewa Zeus. Kemudian ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus. Loh, siapa yang datang? Pendeta, imam-imam penyembah dewa Zeus datang. Yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi karena rasul Paulus dan Barnabas dianggap sebagai penjelmaan dari dewa Zeus dan dewa Hermes, maka imam-imam pendeta-pendeta penyembah dewa Zeus datang memberikan korban bersama orang banyak. Sahabat-sahabatku, perhatikan di sini. Ini kejadian di abad-abad awal. Ketika rasul atau penerus Yesus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yunani. Jadi orang Yunani itu dulu disebut orang Yunani itu orang yang non-Yahudi, disebut orang Yunani karena Yunani pada saat itu menjadi bahasanya menjadi bahasa lingua franca ya, jadi bahasa internasional. Kalau zaman sekarang seperti bahasa Inggris. Nah, orang-orang Yunani itu itulah yang terjadi dikisahkan di abad pertama ini. Ini belum abad 3, abad 4 belum, masih abad pertama. Ketika Barnabas dan Paulus dengan kuasa Bapa, dengan kuasa Allah menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Maka respon dari orang banyak adalah, wow, ini penjelmaan dewa. Paulus penjelmaan dewa Hermes. Barnabas penjelmaan dewa Zeus. Wow. Itulah yang terjadi. Jadi konsep bahwa dewa menjelma menjadi manusia ini memang asli budaya tradisi Yunani. Jadi benar adanya jika kemudian di abad-abad berikutnya 300 tahun kemudian sekitar abad keempat ketika kekristenan makin menyebar luas dan banyak orang yang mulai bercampur baur dengan budaya paganisme, kemudian menimbulkan sebuah ide, gagasan atau konsep-konsep ketika mereka membaca atau mengetahui tentang kisah Yesus yang begitu hebat, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang bisa juga membangkitkan orang mati ya. Maka dalam pola pikir Yunani sama seperti orang-orang ketika di abad pertama menjumpai Paulus dan Barnabas itu. Paulus dan Barnabas juga dianggap dewa atau God, sang sesembahan yang menjelma jadi manusia. Maka begitupun pola pikir Yunani atau pola pikir Helenisme ya. Helenistik atau Helenisme atau Yunani ini berpikir begitu. Ketika ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus di Alkitab kan dikisahkan gitu. Yesus dikabarkan diceritakan menyembuhkan orang sakit. Wih, pasti ini penjelmaan dewa, penjelmaan Allah. Nah, karena yang dikabarkan Allahnya adalah Bapa atau Yahweh, maka dianggap Yesus ini adalah penjelmaan dari Yahweh. Yesus adalah Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Nah, jadi seperti itulah kisahnya teman-teman. Bahwa memang budaya atau yang sekarang berkembang menjadi doktrin atau dogma pengajaran kemudian yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa atau Allah Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Ajaran seperti ini adalah bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran dalam kitab-kitab suci Yahudi, bukan. Tapi ini ajaran dari pengaruh budaya-budaya Yunani, budaya-budaya bangsa-bangsa lain, bukan ajaran Alkitab. Baik sahabat-sahabat, sekian pada kesempatan kali ini.
Jumpa lagi di dalam video-video yang lain ya. Shalom. Salam.